Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 2 Juli tahun 2024. Sebelum bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon tuntunan Tuhan untuk kami boleh mengerti, memahami, dan dimampukan melakukan firman Tuhan yang akan bersama kami dengar hari ini. Berkaryalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Tidak ada yang benar-benar instan. Diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 23 sampai 25 yang demikian. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, instan atau cepat adalah hal yang rasanya ingin kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Tentu kita perlu melihat kembali apa arti instan di dalam kehidupan yang kita jalani. Apakah kita dapat menghargai keberadaan proses yang perlu dialami di dalam kehidupan, bahkan kehidupan yang serba instan? Sebenarnya tidak ada yang benar-benar instan. Mari kita melihat di dalam bacaan kita, bagaimana dalam kisah ini kita melihat bersama Kristus yang menyembuhkan seorang buta yang dibawa oleh banyak orang kepadanya untuk disembuhkan. Dalam kisah ini, mari kita lihat bagaimana Kristus memulihkan kondisi orang buta ini. Tuhan Yesus Kristus tidak langsung memulihkan kondisi orang ini. Yesus tidak memakai cara yang instan. Yang Yesus lakukan adalah sebuah proses, tahapan dari pemulihan yang dialami oleh orang ini. Sebelum Yesus menyembuhkannya, dia membawa orang ini keluar dari kampung. Kita dapat melihat bahwa tindakan Tuhan Yesus yang ingin menjauhkan sorotan dari banyak orang kepadanya. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Tuhan Yesus memakai ludahnya untuk dipakai memulihkan orang ini. Tentu, hal yang perlu dilihat bukan ludahnya, tetapi kita lihat bahwa melalui ludah itu Kristus menyembuhkan. Bukan ludah yang menyembuhkan, tetapi Kristuslah yang menyembuhkan. Kita bisa melihat ketika pertama Tuhan Yesus menggunakan ludah untuk menyembuhkan orang itu, orang buta itu tidak langsung dapat melihat dengan jelas. Masih kabur, masih tidak jelas, bahkan dirinya mengatakan orang-orang itu seperti pohon. Bisa melihat tetapi tidak jelas. Dan ketika Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke mata orang tersebut, barulah mata orang tersebut dapat melihat dengan jelas. Dia dipulihkan dari kebutaannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak memakai cara yang instan di dalam memulihkan orang.
Ada sebuah proses yang dialami oleh orang buta tersebut dan juga Tuhan Yesus di dalam memulihkan pribadi. Lantas, mengapa saat ini kita juga perlu menghayati sebuah proses di dalam setiap langkah hidup ini? Ada 3 alasannya. Dalam sebuah proses, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang sabar, menjalani tahap demi tahap yang kita lalui, bahkan juga sebuah kegagalan maupun kekecewaan. Walaupun seiring berjalannya waktu, kegagalan tersebut bisa dilihat sebagai keberhasilan yang tertunda. Bahkan gagal pun adalah sebuah proses. Jadi jangan takut untuk gagal. Yang kedua, dalam sebuah proses, Tuhan mengajarkan untuk kita tidak hanya bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, tetapi kesadaran pada kehadiran Tuhan. Ada ungkapan yang sering kita dengar, "Oh, saya sudah berusaha, sisanya Tuhan yang mengatur." Kedengarannya sangat rohani, tetapi ungkapan ini kurang tepat. Yang benar adalah kita melibatkan Tuhan saat membuat rencana, sehingga ungkapan kita adalah kiranya rencana ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berproses, libatkan Tuhan. Bahkan di awal saat kita memulai sebuah perencanaan, libatkan Tuhan. Dalam sebuah proses, Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk mengembangkan diri melalui talenta yang diberikan oleh Tuhan. Jadi hidup yang instan sebenarnya tidak ada yang benar-benar instan. Maukah kita berproses di dalam kehidupan ini? Maukah kita berproses bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan ini? Mari bersama kita renungkan dan kita jawab di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menghidupi firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk bisa kuat dan tetap beriman di dalam setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.